Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati PLT Kepala Pusdatin Kemendikbudristek Pak Dr. M. Hasan Habibi, MSI. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang pada pagi hari ini diwakilkan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pak Ramli. Associate Professor dari ITS, Pak Dr. Insinyur Ari Santoso, DIY, psikolog dan hipnoterapis Mahacita Institute, Budian Kurniati, Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur 2020, Kiki Niken Saputri, dan agen penguatan karakter Puspeka, Pak Rahmat Effendi, TS MPD, serta seluruh peserta dari Ki Hajar TIK Talks yang hari ini diselenggarakan untuk lingkup Jawa Timur oleh Kemendikbudristek. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas atensinya kepada pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Kita tahu bahwa IT sekarang merupakan sebuah elemen yang sangat esensial. Beberapa kira-kira mungkin hampir 10 tahun yang lalu ya, 2013, saya sempat mengikuti sebuah sesi pendidikan pasca sarjana di Oxford di Inggris. Kita membahas mengenai bagaimana IT sudah merubah landscape sektor-sektor dunia usaha. Sebagai contoh perbankan. Nah, perbankan ini dikatakan perbankan sudah esensi bisnis perbankan sudah bergeser dari sekedar layanan keuangan menjadi layanan IT. Bank yang tidak mempunyai fasilitas IT yang memadai akan ditinggal oleh nasabahnya. Dan itu kelihatannya kita semua juga sudah menyadari hari ini bahwa IT ya, kalau dulu bank itu dominan isinya adalah pakar keuangan ya, pakar akuntansi, tapi hari ini tentunya pakar IT memegang tempat yang amat sangat penting di dalam perbankan. Karena perbankan bergeser menjadi penyedia layanan transaksi. Saya rasa hal yang sama akan berlaku juga pada pendidikan, bahwa teknologi akan menjadi tulang punggung dalam pendidikan kita, terutama teknologi informasi. Oleh karena itu penting sekali untuk ada upaya yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh pihak, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga ke desa, bahkan juga berbagai elemen masyarakat untuk ikut menggalakkan penerapan ICT di Indonesia, di dunia pendidikan Indonesia. Nah, ini mohon izin saya akan menyampaikan paparan singkat, lanjut, mohon bisa di-share. Pada kesempatan ini saya akan share informasi terkait pandemi COVID-19 dan percepatan digitalisasi pendidikan di Indonesia. Lanjut. Apa sih hikmah di balik pandemi COVID-19? Ya. Pertama, kita sadar bahwa pendidikan itu tidak berhenti di sekolah. Ini bukan konsep baru, konsep lama. Bahwa dimanapun seorang siswa berada, dia dalam satu kapasitas sebagai pembelajar. Apakah belajar itu dalam bentuk kurikulum yang sejalan dengan mata pelajaran yang diambil, atau bahkan hal-hal yang sifatnya ini justru adalah personal development. Namun demikian, hari ini definisi belajar tidak lagi hanya sebatas kegiatan yang berjalan di ruang kelas. Bahkan belajar yang berkaitan dengan mata pelajaran itu bisa dilakukan di rumah dan di mana saja. Lanjut. Dan ternyata yang paling aman secara kesehatan, secara risiko medis adalah di rumah sendiri. Nah tentunya kita kalau bicara dengan ekosistem rumah, maka rumah itu bukan hanya siswanya sendiri dan gadgetnya, tetapi juga siapa yang ada di rumah, aktivitas apa yang berlangsung di rumah, bagaimana kondisi dan suasana rumah, ini akan menjadi satu kesatuan lingkungan belajar. Jadi ruang kelas anak itu akan dipengaruhi oleh kondisi dapur, kondisi ruang tamu, siapa yang bertamu, siapa yang ada di rumah pada saat jam-jam belajar anak tersebut. Nah ini menjadi sangat penting bahwa rumah ini memang memiliki banyak faktor yang menentukan efektivitas belajar. Lanjut. Kebijakan Merdeka Belajar juga sebenarnya punya ruang untuk semakin kita dorong, semakin kita aktualisasi. Karena dengan adanya pembelajaran yang bersifat independent learner, tentunya ini memberikan ruang bagi pelajar untuk benar-benar mengeksplorasi. Karena kita tahu bahwa mengandalkan sepenuhnya sesi-sesi online itu tidak akan memberikan pengalaman belajar yang holistik. Lanjut, ini ketukar nomor 3-nya.
anak ini kemudian akan lebih siap sebenarnya untuk mengadaptasi dirinya dengan revolusi industri 4.0. Karena apa? Karena kalau dalam pendidikan dia sudah melek digital, bukan melek digital artinya hanya bisa IT, tapi bisa belajar secara independen, belajar secara berkelanjutan. Maka dia akan punya kemampuan adaptasi dengan landscape teknologi informasi. Industri 4.0 adalah sebuah pintu gerbang menuju industri 5, 6, 7, 8. Apa maksud saya? Bahwa kemungkinan akselerasi dari revolusi industri akan semakin pesat dan cepat dengan adanya penerapan ICT di dalam proses industri. Dan ini berarti kita harus mencetak SDM yang bisa terus dan secara menerus melakukan pembelajaran secara proaktif. Bukan pembelajaran yang harus disupervisi dengan ketat oleh gurunya di ruang kelas. Ini yang kemudian bisa mulai kita budayakan. Ini hikmah-hikmah dari pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan tentunya kita semua akan berupaya untuk memaksimalkan momen ini supaya kita bisa lebih ketat. Karena keterpaksaan melahirkan kreativitas dan inovasi. Mungkin kalau nggak ada keterpaksaan, orang akan setengah hati menerapkan ini. Ya, lanjut. Nah, tapi kita masih punya banyak kendala. Karena menerapkan pendidikan yang sepenuhnya berbasis IT, itu ada kendala seperti infrastruktur. Saat ini 67% desa memang sudah punya broadband. Tapi satu desa bisa punya 3 atau 4 dusun misalnya, ya. Maka di sana belum tentu sama cakupan internetnya. Bahkan kadang-kadang ada blank spot di tempat yang ada seluler aja ada titik-titik blank spot ya, yang tidak bisa dihindari. Jadi memang variabilitas dari akses ini menjadi sangat-sangat penting ya untuk kita sikapi. Kalau ngomong soal blank spot, memang masih ada 600-an lebih desa yang tercatat belum memiliki akses memadai ke seluler, ya, jaringan data seluler. Yang kedua adalah juga ketersediaan gadgetnya itu sendiri. Nggak semua keluarga, setiap anak punya satu handphone sendiri, ya, sehingga ini menjadi sangat sulit ya untuk kemudian memastikan semua orang punya akses, apalagi laptop, handphone aja, smartphone aja belum tentu punya ya. Nah, oleh karena itu bahkan ada lagi yang sempat bilang, Pak, kami butuh bantuan, tolong kasih bansos tunai. Tapi lucunya bansos tunainya bukan dipakai buat beli makanan, tapi bansos tunainya dipakai untuk membeli HP bekas supaya anaknya bisa sekolah. Entah benar entah enggak, tetapi ini gambaran yang real bahwa memang tidak ada kemungkinan tidak semua memiliki itu ya. Kemudian juga rendahnya keterampilan dalam penggunaan TIK. Jadi misalnya untuk anak yang masih SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin nggak bisa secara mandiri mengoperasikan. Dan belum tentu orang tuanya juga sama. Kalau ada gangguan sedikit di settingan handphonenya atau laptopnya mungkin juga bingung ya. Yang keempat, tentunya tenaga pendidik kita ini mendadak sekali harus banting setir menjadi pendidik yang memanfaatkan ICT. Nah, inilah yang saya khawatir. Survei yang muncul mengatakan bahwa anak-anak mengeluhkan terlalu banyak tugas di kelas, gitu ya. Maksud saya di study from home. Ini ada dua kemungkinannya. Yang pertama, bisa saja memang guru langsung mengalihkan target belajar mengajarnya dengan memberi tugas yang lebih banyak. Karena merasa tidak bisa langsung hadir melihat anak tersebut, kemudian sesi online belajar punya keterbatasan, maka dikompensasi dengan tugas yang banyak. Tentunya ini tidak akan efektif juga karena beban untuk melakukan tugas terlalu banyak di rumah akan menimbulkan learning fatigue atau kelelahan belajar yang signifikan yang mengurangi efektivitas dan semangat serta motivasi peserta didik. Nah, inilah makanya ada metode seperti gamification, ya. Bahkan saya sangat menyarankan dan mudah-mudahan sudah diterapkan di sebagian pendidikan di Jawa Timur ya. Untuk belajarnya, untuk sesi penyampaian materi, sebaiknya tidak gunakan video conference. Sesi penyampaian materi, gunakanlah rekaman. Rekam materinya, distribusikan kepada siswa, sehingga mereka tidak perlu menghadapi resiko untuk bandwidth-nya, konektivitasnya terganggu, tersendat di tengah pelajaran. Kualitas pun biasanya tidak maksimal, ada blur lah gambarnya.
Tapi kalau sudah pre-recorded ini bisa maksimal. Apalagi kalau yang pre-recorded, yang rekaman awalnya itu bisa diedit sedemikian rupa, animasinya atau gambar-gambarnya jadi terlihat. Kalau kayak sekarang gitu, gambar saya kecil di pojok sana mungkin muncul, slide-nya besar gitu. Nah, wajah guru, mimiknya, intonasi mungkin tidak akan maksimal kalau menggunakan koneksi Vicon. Nah, anak peserta didik harus diminta disiplin menonton ya sesi penjelasan dari guru mengajar, dan itu memang one way. Nah, begitu ada sesi Vicon-nya, maksimalkan untuk melakukan proses konfirmasi atau konfirmatori. Jadi guru mengkonfirmasi seberapa jauh peserta didik ini sudah memahami. Tapi nanti kan anaknya males-malesan, belum tentu ditonton videonya. Ya, ini proses pembelajaran kita. Karena saya ingin masuk ke risiko kedua dari hasil survei tersebut. Risiko kedua yang kita hadapi adalah saya menyebutnya low energy classroom. Apa itu low energy classroom? Ruang kelas yang energinya rendah. Kenapa energinya rendah? Karena peserta didik tidak perlu mengaktifasi istilahnya learning mode-nya secara maksimal gitu, atau mikirnya tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena kelasnya itu benar-benar satu arah. Guru menerangkan, mungkin juga kadang pakai PowerPoint, tapi terus menerangkan. Peserta didiknya ini hanya mood-nya dengerin aja. Jadi learning mode-nya hanya listening gitu, ya. Itu pun kalau nggak diselingi ngobrol atau ada distraction lain, ya. Tetapi low energy, karena di dalam kelas energi untuk hanya mendengarkan itu tentunya jauh lebih rendah dibandingkan dia harus aktif. Nah, saya merasakan betul di beberapa sesi classroom, baik di program-program capacity building ya di Indonesia maupun di luar, banyak yang kemudian saya di kelas itu kita nggak bisa tenang lebih dari 5-10 menit. Tiba-tiba nanti akan ada sesi, oke, sebelum kita lanjut saya minta Anda dengan yang di sebelahnya coba berdiskusi apa kira-kira bahas topik ini, gitu ya. Jadi nggak ada momen di mana kita bisa tenang, gitu. Bahkan kalau kita mengacu ke Harvard Classroom, Pak Mendikbud Ristek kan juga dari Harvard nih ya, gitu. Jadi di Harvard itu yang dia spesial itu adalah namanya case study based learning. Case study itu artinya profesor itu bukan menjadi orang yang memberikan seluruh knowledge-nya, tetapi dia akan membuka sebuah case study dan menggiring diskusinya. Jadi kekuatannya itu ada di interaksi antar mahasiswa atau peserta ruang kelas itu yang ada di dalam ruangan. Bahkan beberapa waktu saya mengikuti programnya Harvard itu, mereka punya sebuah sistem IT yang bisa ngelihat, oh karena profesornya kebanyakan berdiri di sebelah kanan, ini nggak imbang nih partisipasinya di ruang kelas. Dia suruh berdiri agak ke sini, supaya kemudian kelihatan. Ya, sehingga mereka punya satu sistem untuk melihat bahwa kelas itu bukan knowledge dissemination, bukan mendiseminasikan pengetahuan saja, tapi menciptakan pengetahuan melalui proses diskusi sehingga pembelajaran ini kontekstual. Nah, kurikulum 2013 kan sebenarnya itu esensinya. Pembelajaran kontekstual gitu ya. Nah, saya sempat punya satu obsesi ini di Trenggalek dulu. Kita membuat satu kelas ya, ruang kelas yang 2 kali ukurannya dari kelas biasa, namanya Active Learning Classroom, sebuah kelas untuk pembelajaran aktif. Peran guru di sana bukan memberikan knowledge saja, tapi memfasilitasi anak-anak duduk dalam meja yang melingkar. Jadi round table, duduk di setiap meja dikasih fasilitas IT, guru juga punya fasilitas IT untuk mengajar. Yang ditarget di sana adalah teamwork dan creative thinking. Apapun pelajarannya, jadi kelas itu boleh dipakai sama pelajaran sejarah, fisika, kimia. Saya ingat dulu belajar kimia, belajar itu bagaimana mengobati MAH itu dengan menggunakan kombinasi asam basa. Jadi HCl itu bagaimana dia bisa menetralisir HCl tadi dengan menggunakan basa tadi, sehingga HCl-nya bisa diurai. Nah, itu kita menggunakan contextual learning tadi. Nah, kalau sampai anak-anak mengeluh bahwa pembelajarannya itu terlalu capek, itu ada 2, gurunya memang terlalu banyak ngasih, makanya tadi di-recorded, tapi yang kedua, jangan-jangan selama ini di sekolah mereka terbiasa low energy classroom, sehingga begitu dikasih tugas, rasanya capek banget, mikir terus, karena biasanya kalau ngikuti kelas tinggal duduk aja dengerin gitu. Nah, nanti begitu mau ujian SKS, sistem kebut semalam. Nah, yang terakhir tentunya adalah kendala kuota internet. Ya, makanya tadi pre-recording akan juga menghemat, sehingga bandwidth ini dipakai benar-benar untuk yang memang tidak bisa dihindari memerlukan kuota.
Tapi kita tahu kan ada subsidi. Bahkan obsesi nih ke depannya ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Di setiap desa, bahkan dusun, apalagi syukur-syukur RW, kita bisa kemudian memiliki community internet access. Jadi menggunakan teknologi Wi-Fi yang long range gitu ya, disambung ke broadband, siapapun yang koneksi untuk layanan pemerintah, kesehatan, perizinan, kependudukan, pendidikan, itu bisa aksesnya gratis. Tinggal connect ke local area network. Tapi kalau mau akses yang lain-lain, di-block, nggak bisa. Karena tentunya itu sifatnya sekunder, bukan layanan publik. Ya, lanjut. Nah, ini survei yang tadi saya maksud tadi nih. Ya, jadi 53% guru katanya hanya mengejar ketuntasan. 77,8% ngadu beban tugasnya berat, waktu tugasnya sedikit. Ya, ini yang kendalanya. Lanjut. Nah, oleh karena itu, apa yang kita coba lakukan ini udah jalan hampir 1,5 tahun. Ya, dana bosnya dan BPOPP juga boleh buat subsidi bukan hanya internetnya mahasiswa tapi juga gurunya. Learning management system, sebenarnya sekolah juga sudah punya ini learning management system ya berbasis IT, sehingga kayak sekarang kan banyak yang pakai misalnya Google Classroom dan lain sebagainya. Itu kemudian kita juga ada Telkom punya siap ya sistem pembelajaran online ya, yang mana ini bisa memudahkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah gurunya terus dikembangkan kompetensinya secara online ya, termasuk mungkin sesi hari ini tujuannya itu. Yang keempat juga jaringan internet dengan pemerintah desa, Wi-Fi untuk siswa dan guru. Ini ada pilot project 11 desa di Situbondo ya. Itu kita sudah mulai aplikasikan. Kemudian harapannya pemerintah provinsi nggak mungkin mengcover nih apa yang berhasil, monggo ditiru oleh bupati, wali kota dan kadisdik kabupaten kotanya ya, atau kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan kepala desa untuk menerapkan pilot project ini gitu. Nah, kemudian aplikasi virtual meeting dan learning management systemnya ini untuk peserta didik kita bisa menurunkan biaya aplikasi karena dikembangkan oleh pemerintah. Lanjut. Ya, nah learning kita akan tadi lebih student centered, multimedia, kolaboratif, exchanging information, dan mendorong critical thinking. Nah, oleh karena itu, kurikulum darurat, tolong jangan kejar target, jangan kejar tayang. Beranilah mengurangi sasaran belajar, karena nggak mungkin. Kalau situasinya seperti ini, kita tidak membanyak-banyakan materi, tetapi dalam-dalaman. Bagaimana mendalaminya? Jadi contextual learning-nya, latih intellectual, exercise, otot-otot otaknya ini diaktifasi. Jadi bukan seberapa banyak yang sudah dipelajari, dan jangan sampai nanti tunjangan guru dikaitkannya dengan itu, tetapi kaitkan dengan kedalaman pemahaman, ya kontekstual gitu. Coba cari di halaman rumah apa yang terkait dengan pelajaran ini, dengan pelajaran itu. Jadi energinya dilarikan ke sana. Jadi jangan kejar tayang, jangan kejar target. Ya, itu yang paling penting. Kurikulum darurat kan sudah diperkenankan. Lanjut. Ya. Nah, ini makanya kalau kita lihat Technology and Education, sebuah studi di Harvard ini melihat bahwa memang ada social pain tadi ya, karena the skill demand dan education delivery ini mulai berubah gitu. Banyak sekali perubahan-perubahan signifikan yang biasanya lebih gampang dihadapi oleh mereka yang memang sudah lebih kalangan menengah ke atas. Jadi yang menengah ke bawah bukan saja tentunya kondisi rumahnya untuk orang tuanya bisa mendampingi terbatas, tetapi juga memang ya kemampuannya juga secara ekonomi. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita bisa coba memetakan sebenarnya yang mana yang butuh ya, artinya kehadiran pemerintah ini harus membawa keadilan gitu. Jadi memang afirmasi kepada mereka yang kondisi ekonominya lebih sulit itu perlu pada kesempatan seperti ini. Jadi BPOPP, dana-dana yang digunakan di sekolah boleh juga untuk memberikan afirmasi kepada mereka yang memiliki kesulitan ya dalam kaitan dengan kondisi lingkungan belajar lokalnya. Karena nggak mungkin kita bisa semua, mari kita afirmasi kepada yang lebih butuhkan. Gitu. Lanjut. Ya, nah ini tadi traditional literasi versus digital literasi. Saya nggak akan terlalu detail di sini, tetapi intinya kita bukan hanya mencari informasi lagi, karena di era overload informasi kita vetting, kita mengkurasi informasi yang ada. Jadi jangan gupuan gitu loh, ojo gupuan, ojo kagetan oleh informasi gitu di internet gitu ya, langsung percaya gitu. Harus bisa memilah informasi, vetting information, ya. Instead of reading lama baca satu gitu ya, itu skimming. Kita bisa cepat melihat dari berbagai ini. Kita scanning banyak headline, kita browsing pakai search engine, itu harus sudah ada ya. Dari nulis, nyatet ya menjadi mengkurasi.
mengkoneksi langsung informasi ini kaitannya dengan ini, kita sambungkan ya, jadi mind mapping ya. Bahkan kita mulai bisa melakukan literasi, kan ada membaca, mendengar, berbicara ya, tapi ada juga literasi digital, memvisualisasikan ide, itu menjadi sangat penting ya, dalam bentuk mungkinnya infografis ya, bahkan animasi. Jadi bahkan lebih dari PowerPoint lagi, kita bisa bikin slideshow yang lebih interaktif ya. Gitu. Lanjut. Nah, kunci berhasil atau tidaknya digitalisasi sekolah memang titik beratnya ada di guru. Karena guru adalah commander dari proses belajar mengajar. Dia menentukan siswa ini sudah tercapai atau tidak pembelajarannya. Jadi kalau kata Pak Menko, guru pun sekarang harus bisa menjadi resource linker, ya, fasilitator dan gatekeeper, ya. Jadi benar-benar guru ini bukan, jadi guru tidak lebih pintar saja dari muridnya, bukan itu tujuannya, bukan paling tahu, bukan paling pintar, tapi paling memahami muridnya, sehingga muridnya bisa kita buka potensinya, gitu, ya. Lanjut. Nah, skema daring dan luring ini kita mau coba. Jadi selama ini kendala kita, semua strategi pembelajaran di tengah study from home dikelola melalui sekolah. Sedangkan orang ini sebenarnya sekarang banyak juga belajar berbasis komunal. Apakah itu desa, apakah itu dusun. Nah, sehingga kita juga mencoba menyikapi ini dengan mengkombinasikan pendekatan yang sifatnya adalah school based dengan administratif. Jadi misalnya ada satu program kita tadi kerjasama dengan desa untuk penyediaan WiFi. Kita juga punya ATM belajar lah yang kita sebut sebagai kios pintar. Itu sebuah mesin yang bisa memberikan aksesibilitas berbasis local area network. Jadi nyalain WiFi bisa connect ke local area network, bisa mengunduh ya di balai desa. Karena kadang-kadang apalagi kalau sudah jenjang SMA, satu kecamatan bisa punya beberapa desa yang dicakup. Nah, sehingga kalau pembelajarannya hanya terpusat ke kecamatan, ini ada bottleneck. Maka setiap desa-desa ini juga harus menyediakan fasilitas yang mendukung pembelajaran dari rumah. Kalau memang nggak mungkin ke rumah-rumah, minimal kita bisa ke balai desa. Syukur-syukur kalau nanti anggarannya bisa sampai ke tingkat dusun. Dan ini tidak akan menjadi investasi yang mubazir, karena ini harus berkelanjutan. Harus berlanjut bahkan jika insya Allah mudah-mudahan pandemi selesai. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Kemendikbudristek dan seluruh pihak yang telah mendukung Ki Hajar TIK Talks Jawa Timur pada kesempatan ini. Terima kasih, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.